Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane. Malam hari ini senang sekali saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda untuk Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Wakil Rakyat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan kami undang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di 02314822138. Untuk malam hari ini dari Komisi 4 sudah hadir ada Bapak Tanung Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sibukan apa nih Pak di Komisi 4 Pak saat ini Pak Tanung? Saat ini masih dalam pemantauan PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini, izin kita buka masker ya Bapak ya, ya pemirsa RCTV. Untuk malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon. Nah, untuk membicarakannya sudah hari juga ini ada Pak Muhammad Rohiat Zen, Kasih Tendik Bidang SMP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, terkait dengan pembelajaran tatap muka, ini dari Dewan, pasti ada kolaborasi ya Pak ya? Oh tentu. Dalam hal ini ya, untuk mengawasinya. Oke, sejauh ini dari Dewan bagaimana Pak untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah, tatap muka di Kabupaten Cirebon itu dari SD sampai SMP udah mencapai 100%. Kami dari anggota Dewan Komisi 4, alhamdulillah menjaga, mengawasi prokesnya itu. Ya masker segala macam lah itu, ada 5M kalau nggak salah itu. Oke, tapi semuanya lancar nih Pak? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala. Oke, tapi ini terkait dengan saat ini kondisinya sudah meresahkan juga nih Pak dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Cirebon sendiri. Pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan dan kegiatan di sekolah pun dengan sudah ada PTM 100%. Pasti akankah berubah kembali ini jadi PJJ? Menurut Pak Tanung bagaimana Pak? Ya saya harapkan sih ada evaluasi dari PTM ini. Ya sesuai dengan Ketua Komisi 4 dari DPR RI itu minta evaluasi dari nasionalnya mengenai pembelajaran PTM yang 100% itu. Oke. Nah Pak Zen, untuk pengawasan dilakukan rutin atau seperti apa Pak pengawasan untuk controlling ini? Baik, intinya kita tetap menjaga agar siswa itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami berprinsip kesehatan adalah nomor satu. Nomor satu? Itu, betul. Artinya apa? Justru sedang maraknya sekarang masalah COVID Omicron ini, jangan sampai terjadi terpapar terhadap siswa. Karena itu kita controlling setiap hari, kita di kantor aja seminggu hanya 2 kali. Di sisanya kita kontrol ke semua sekolah, memastikan agar prokes dijaga. Itu yang paling penting. Karena apa? Apapun kita pengetatan apapun, regulasi apapun, tanpa controlling yang baik, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi berhubungan dengan anak-anak ya Pak ya. Betul. Di dalam sekolah, di lingkungan sekolah mungkin bisa ya Pak ya untuk menerapkan prokesnya. Tapi untuk di luar saat pulang sekolah itu kan harus diantisipasi juga tuh Pak Zen. Betul. Justru itu kami alhamdulillah Dinas Pendidikan tentu didukung sangat sempurna tanda kutip itu dari Dewan Komisi 4 khususnya. Bagaimana kita kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi karena apa? Kontrol di sekolah itu kan kelihatan jamnya hanya berapa jam gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi dengan orang tua siswa. Jangan sampai orang tua siswa membiarkan atau seperti dulu hanya menitipkan anak di sekolah 100% terserah sekolah. Tidak begitu. Jadi ada kolaborasi atau komunikasi yang aktif. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalkan siswa pulang lalu kemudian dia tidak tidak langsung pulang, khawatir dia kumpul di mana lain sebagainya. Itu yang kita sedang pastikan untuk bagaimana caranya bisa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Komisi 4 membidangi masalah pendidikan, Pak. Saat masa pandemi yang ini mengkhawatirkan juga ya Pak ya dengan kasusnya di beberapa daerah, termasuk juga di Kabupaten Cirebon, Pak. Ini sempat kita menerapkan PJJ. Kurang maksimal ya Pak ya untuk siswa menyerap pelajaran. Ya untuk itu PJJ itu seolah-olah membodohkan siswa. Jadi penerimaannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua atau guru, karena tidak maksimal dalam pelaksanaannya itu. Jadi dari sekolah itu ngasih tugas PJJ, tapi kenyataannya banyak murid yang tidak melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi kurang efektif. Kurang efektif. Dikatakan begitu ya Pak Zen ya?
Oke, dengan efektivitasnya ini juga pasti kan berpengaruh terhadap kualitas dari para siswa nanti, Pak. Betul. Nah, dengan kondisi saat ini, Pak, kita ingin tahu juga dari tindak lanjutnya Dinas Pendidikan. Bapak dari tenaga pendidikan juga seperti apa nih, Pak Azim? Berkaitan tentang PJJ itu. Justru betul apa yang dikatakan Pak Dewan itu, betul secara fungsi bahwa PJJ itu kurang efektif khususnya untuk di Kabupaten Cirebon karena kan kompetensi literasinya yang kurang kalau di Kabupaten Cirebon, berbeda dengan di kota tentunya. Tetapi kita itu sedang pengoptimalan untuk pembenahan karakter. Karena apa? Karena kalau misalkan hanya kompetensi saja, itu kita dikhawatirkan selama ini hampir 2 tahun pakem, jadi pembentukan karakternya itu tidak terjadi. Maka kemudian dikhawatirkan ketika siswa datang ke kita bukan untuk belajar, tetapi kita bagaimana membenahi karakter yang maaf kadang-kadang kalau orang tua itu kan sulit untuk mendidik terhadap anak-anaknya, bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa anak itu lebih nurut sama gurunya dibanding sama orang tuanya, kan seperti itu. Jadi kita lagi pengembangan karakter, maka kemudian di sanalah ketika karakter sudah dibangun, maka tingkat disiplin anak itu terbangun. Maka untuk betul. Jadi untuk tingkat penjagaan prokesnya, insya Allah kalau disiplinnya sudah terbangun, insya Allah mereka. Oke, tapi sulit tidak sih, Pak, dalam hal pengembangannya nih, Pak? 2 tahun di rumah, kemudian sekarang kita sedang efektivitas lagi untuk pembelajaran tatap muka itu, Pak. Baik, secara mekanisme ya tentu sulit, tapi itu bagian dari kami. Leading sektor kami bagaimanapun tidak ada kata sulit. Kita wajib harus, karena bagaimanapun guru adalah pelayannya para peserta didik. Maka sebagai pelayan harus bisa melayani secara maksimal terhadap peserta didik, bagaimana meningkatkan tadi awalnya itu karakter dulu. Karena peserta didik ya tadi loss control itu ketika karakter sudah dibangun, maaf disiplinnya sudah bagus lain sebagainya, toh belajarnya pun akan enak. Contoh misalkan tadi, kenapa sih pembangunan karakter mau PJJ apapun tinggal dikasih tugas dia baca, karena apa? Dia sudah ada disiplinnya, seperti itu. Oke, baik, kita buka kesempatan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0231482138 terkait dengan malam hari ini pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon. Ada Pak Haji Tanung Hidayat dan juga ada Bapak Muhammad Rohiat Zain, Kasih Tendik Bidang SMP. Oke, ini semua di Kabupaten Cirebon sekolahnya sudah 100% PTM ya, Pak ya? Sudah. Dari tingkatan TK sampai SMA juga. Betul. Nah, dari evaluasi Pak Tanung sendiri, Pak, mohon maaf Pak, ini ada mungkin sebagian dari orang tua siswa yang masih tidak memperbolehkan anaknya untuk sekolah tatap muka, atau bagaimana? Sudah semuanya setuju, Pak, dengan tatap muka itu, Pak Tanung? Menurut pantauan kami itu hampir semua orang tua wali murid itu setuju. Karena selama 2 tahun itu seolah-olah PJJ itu di rumah kurang maksimal. Orang tua bahkan lebih cenderung sering marah ke anak didiknya itu. Emosi gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, apalagi dengan tidak ada ini ya, harus benar-benar dipantau terus ya, Pak, dalam mengerjakan soal-soal tugas dari sekolah. Oke, jadi semuanya ini, Pak, tidak ada keluhan ya, Pak, dari orang tua yang disampaikan ke... Ya, selama saya pantau di lapangan tidak ada keluhan. Justru merasa senang orang tua itu dengan adanya PTM ini. Oke, dari segi prokesnya, Pak, Bapak melihatnya sudah pihak sekolah itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai, Pak? Ya, dulu yang saya tinjau itu beberapa sekolah itu sesuai dengan prokes. Dari pertama masuk itu cuci tangan, hand sanitizer, sampai masker, dan udah ketat dari beberapa sekolah yang saya kunjungi itu, Pak. Oke, itu sebagai syarat juga ya, Pak Zain, ya, agar bisa PTM 100%. Betul, syarat utama itu. Syarat utamanya. Tidak ada yang ini, Pak, Bapak melihat apa ya harus dibenahi ya, Pak ya, dengan saat ini kondisi di Kabupaten Cirebon, mohon maaf, meningkatnya kasus positif COVID-19 nih. Ya, kalau evaluasi tentu ya tadi evaluasinya itu bagaimana kita menjaga agar peserta didik itu jangan liar tanda kutip, tetap kita kontrol. Kemudian yang paling utama tadi syarat utama itu masker itu wajib. Artinya apa? Guru selalu akan mengontrol terhadap siswanya ketika jangankan dibuka, kalau misalkan berdekatan, melorot saja langsung ditegur. Kemudian di depan kelas dipastikan ada wastafel. Jadi setiap masuk itu atau berapa jam sekali itu selalu cuci tangan. Karena itu untuk kontrol diri dalam arti kata seperti itu. Toh kita pengedukasiannya bukan karena pandemi saja. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebiasaan. Ketika pandemi selesai, mudah-mudahan secepatnya gitu kan. Mereka tetap akan bersih, akan menjaga kesehatannya seperti itu. Karena sekali lagi kami menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa?
toh segala sesuatu penyakit adanya di pikiran. Kalau anak-anak senang dan sebagainya, insya Allah imunnya akan kuat seperti itu. Begitu. Harus disenangi dulu gitu ya, Pak ya. Iya, Jadi semangat betul. juga dalam belajar Betul, berkegiatan ya. betul. Baiklah pemirsa CTV Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kami ingatkan, silakan untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di 0231482138. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon ini dari segi pendidikan ini pasti untuk bisa meningkatkan ya Pak ya kualitas dari anak-anak siswa kita. Tapi berhubungan dengan pendidikan juga karena di masa pandemi, kesehatan harus diutamakan juga nih Pak, Betul. dari prokesnya. Oke, nah di Kabupaten Cirebon sendiri kan kita tahu kita sudah komitmen ya Pak ya untuk memberikan vaksin kepada anak-anak sekolah. Itu capaian sendiri bagaimana nih Pak Zen? Ya alhamdulillah kalau untuk 12 tahun ke atas itu hampir 80-90%. Karena sekali lagi tadi kita syarat wajib untuk PTM itu harus vaksin. Ya. Memang pada awalnya tentang vaksin ini ada dinamika. Maklumlah banyak friksi-friksi yang terjadi, isu-isu yang tidak baik gitu kan terhadap orang tua. Tetapi atas edukasi kami terhadap orang tua dan sebagainya, alhamdulillah orang tua akhirnya setuju tervaksin semua. Begitupun dari 6 sampai 12 tahun sudah mencapai 60% lebih dan target kita tetap sama ya berharap sih 100%, tetapi mencapai 90% aja udah sangat luar biasa gitu kan. Karena itulah opsi pertama untuk kekuatan imun peserta didik agar minimal tidak mudah terpapar. Iya. Itu yang paling penting gitu. Itu dosis kedua sudah semua Pak untuk Kalau dua siswa? sudah, betul, sudah. Justru sekarang lagi ini vaksin ketiga. Jadi kita betul-betul lagi memfokuskan untuk kesehatan anak dulu. Makanya Untuk tadi sekolah belum ya Pak ya? se- Belum 100%? Belum, baru Dosis 90. kedua? oh belum. Oke, belum ya Pak ya? Belum, betul, Oh, oke. betul. Berarti masih menggenjot nih Pak untuk Masih anak mengenjot. sekolah? Betul. Oke. Karena kan kita bekerja sama misalkan dari Polres lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang kita yang sedang lakukan meminta bantuan lain sebagainya untuk kira-kira bisa 100% gitu kan. Tetapi ada juga yang sebagian. Jadi sifatnya kasuistis ya, bukan dalam arti kata ada juga beberapa sekolah atau satuan pendidikan itu udah 100% dari 1, 2 tinggal ke 3 gitu kan. Tetapi ada juga yang belum sampai 100%-nya, tetapi itu pada satuan pendidikannya, bukan secara global ya, Baik. seperti itu. Pak Tanung, komentar ya Pak, ini kan untuk anak-anak sekolah saja belum 100% ya Pak ya, tapi sudah ada vaksin untuk yang ketiga yang booster itu Pak. Memang ini ditambahkan untuk lansia dan yang terkena, yang mempunyai penyakit komorbid. Ini komentarnya bagaimana Pak? Anak-anak kan harusnya kan diselesaikan dulu Pak, gitu. Apakah begini termasuknya Bapak bagaimana ya untuk membuat kenyamanan juga nih Pak dalam hal kesehatan juga kan penting sekali Pak dengan adanya divaksin biar anak jadi lebih sehat gitu Pak. Ya. Untuk vaksin yang kedua untuk anak-anak didik itu emang belum nyampe 100%, itu baru 90%. Itu mungkin ada kendala mungkin dari anak didiknya, istilahnya ada halangan yang nggak bisa divaksin, baru satu atau mungkin kondisinya sakit. Mengenai vaksin yang ketiga itu biasanya yang dipergunakan untuk lansia dan pendidik atau dokter lah gitu. Ya, saya juga sebagai anggota dewan baru 2 kali, belum ketiga. Itu karena belum ada program yang ketiganya. Itu Mbak. Oke, memang diutamakan vaksin booster ini untuk lansia Pak ya, Iya. dan juga Dan pendidik. warga yang memiliki penyakit penyerta. Terus saya sudah divaksin Pak, yang booster yang ketiga nih Pak ya. Nah, untuk penyediaan dari dosis vaksinnya pun itu memang itu ya Pak ya, diperhatikan ya Pak ya, karena belum sampai 100% itu yang mungkin menjadi penghambat Pak Zen. Betul, tetapi kan tadi, jadi yang sisanya itu kita kan ada juga yang misalkan dia punya penyakit bawaan yang tidak bisa divaksin, jadi tidak mungkin juga 100% gitu kan. Tetapi kan untuk menentukan bisa PTM 100% itu saja minimal vaksinnya kan cuma 60%. Jadi kita sudah Sudah di atas kewajibannya sudah terpenuhi. Iya. Tetapi kita tidak juga melihat karena kewajibannya 60% lalu berhenti, tidak. Iya. Karena sekali lagi poin utama adalah kesehatan para siswa seperti itu. Karena itu Targetnya, tanggung Pak, jawab kami. untuk anak-anak sekolah nih Pak, sudah 100% dapatkan vaksin tahun berapa? Kapan Targetnya? Pak? Targetnya. Kalau kita target itu kan tergantung bantuan atau pengadaan vaksin itu sendiri. Tentu kami inginnya sesegera. Segera mungkin. Ya,
Kami sih berharap kalau misalkan ini berharapnya bukan vaksinnya, tapi COVID-nya yang hilang. COVID-nya Kan yang selesai ini gitu dia kan. yang hilang, Iya. betul. Karena ini berpengaruh, berdampak ke semua aspek ya, Pak aspek, Tanung iya. ya. Iya. Oke, aktivitas pun jadi kita jadi terganggu, Pak. Tapi sedang berlari, kita harus Pak mengejar ketertinggalan kita nih, Pak Iya. Tanung ya. Iya. Pak Tanung sendiri, Pak, melihat kondisi saat ini di Kabupaten Cirebon sudah membaik ya, Pak? Alhamdulillah sudah membaik lah. Gitu. Ya dengan adanya vaksin hampir sekian persen, terus ada pasti yang ketiga booster, itu mungkin ekonomi, terus secara belajar udah membaik semua lah. Alhamdulillah dengan adanya ini ya kami pun merasa banggalah dengan adanya vaksin yang ketiga itu, supaya ya mungkin di samping lansia, pendidik, tenaga kesehatan itu bisa untuk menjaga kekebalan tubuhnya gitu. Iya, karena selang 6 bulan dari dosis yang kedua katanya ternyata antibodi kita menurun, Pak. Betul. Makanya harus diberikan vaksin booster itu. Jadi sekarang ini sesegera mungkin ya, Pak ya, untuk anak sekolah dan umum juga ini harus semuanya mendapatkan vaksinasi. Betul, Oke. betul. Pak Zain sendiri, Bapak, di lapangan yang menjadi keluhan orang tua, apalagi sih, Pak? Yang jadi keluhan orang tua sekarang itu adalah peningkatan kompetensi berkaitan dengan karakter siswa. Karena mungkin awalnya begini, pada waktu PJJ itu kan orang tua tidak bisa mengkontrol berkaitan dengan memegang gadget. Ya. Mungkin saja saat di rumah dia memegang gadget tetapi tidak untuk belajar. Baik. Iya. Maka kemudian sekarang paradigmanya kita tuh sudah sangat-sangat jauh berubah. Karena apa? Siswa bukan bermain seperti kita dulu, hanya bermain di tempat sekitar, tetapi mereka sudah bermain seluruh dunia melalui gadget. Disitulah banyak para orang tua siswa itu pada mengeluh banyaknya yang main game online dan lain sebagainya. Bahkan ada joke ya kalau boleh saya katakan, orang tua yang mengatakan dulu anak saya kalau bawa HP ke sekolah dirampas, sekarang suruh bawa HP kan gitu. Iya. Itu Iya, yang jadi polemik itu. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sekali lagi kesalahpahaman itu terjadi kan akibat terputusnya komunikasi dua arah. Maka kita pastikan antara satuan pendidikan atau sekolah itu dengan orang tua selalu komunikasi aktif. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan seperti itu, Mbak. Jadi Iya. kenapa kita mengetahui orang tua siswa mengeluh? Dasarnya itu. Jadi kemarin kita itu susah sekali ngajarin anak lain sebagainya karena main HP seperti itu, Mbak. Jadi kita tuh mengutamakan agar anak disiplin dulu seperti Ya, itu. oke. Jadi penggunaan gadget ya, Pak ya? Betul, Gitu ya? betul, Karena betul. mau mengerjakan soalnya mungkin itu jadi pengawasan juga tuh, Pak, dari Betul. orang tua ya? Betul. Dirasakan juga Pak Tanung ya, Iya, sebagai dirasakan, orang Pak. tua ya, Pak? Iya. Jadi Sama. membuat anak jadi malas gitu ya, Pak? Betul, Yang biasa kita bermain di luar, tapi ternyata di rumah dengan menggunakan gadget itu. Betul, Memang betul. perkembangan teknologi ya, Pak, tapi ini memang harus juga diawasi oleh kita-kita nih sebagai orang tua juga. Iya, tentu. Sedikit tambahan, karena gini, kalau kita melihat agar anak bisa cerdas, tentu kecerdasan itu bisa dibangun siapa saja. Logikanya begini, kalau kita masalah kecerdasan intelektual, maaf, Google itu lebih pintar dari siapapun. Tetapi bagaimana cara mendidik itu adanya di guru. Iya. Mendidik itu adalah pembangunan karakter tadi. Ketika kalau kita menganalogikan atau mengkomparasikan terhadap atau memilih terhadap orang tua siswa, mengatakan bahwa orang tua ketika punya anak inginnya nurut apa pintar? Pasti rata-rata nurut. Ini nurut. Kalau nurut, yakin dijamin pintar. Iya. Iya, iya. Tetapi kalau pintar, maaf, belum tentu nurut. Gitu. Jadi kita lagi mengenjot pembangunan karakter. Artinya apa? Kita ini Kabupaten Cirebon, Kota Wali. Bagaimana karakter dibangun seperti wali-wali yang terdahulu seperti itu. Pendidikan berkarakter itu Betul, ya. betul. Pak, penting ya, Pak, pendidikan berkarakter Pak Tanung. Penting ya. Ya mungkin saya hanya tambahan ini apa yang tadi dikatakan dari Pak Heri ini masalah disiplin. Disiplin itu artinya bukan disiplin hanya di belajar aja, disiplin waktu, disiplin ke orang tua, disiplin semualah itu. Makanya untuk membangun disiplin itu emang berat. Mulai dari emang dari rumah asal ada komunikasi orang tua dengan pihak guru, tolonglah untuk menjaga anak didik itu. Ya. Insya Allah kedisiplinan itu pasti terbangun karena adanya komunikasi orang tua dengan pihak sekolah. Jadi memang harus berkoordinasi juga, bersinergi ya Pak. Betul. Orang tua, para guru juga gitu ya. Disiplin dapat dibangun dari lingkungan terkecil di rumah. Iya. Belum bisa diterapkan di sekolah dan di tempat lainnya. Itu pemirsa. Baiklah, kita melanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana.
Baik legislatif pemirsa, kembali untuk Anda masih bersama Pak Haji Tanung dan juga ada Pak Zen di sini. Silakan untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di 0231482138. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon pemirsa ini untuk sekolah-sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Tapi untuk teknisnya sendiri ini berbeda ya Pak ya, karena melihat di masa pandemi saat ini. Bagaimana Pak Zen? Ya, kalau secara teknis kita ini kan kalau dulu itu kan bisa bergerombol. Nah, sekarang ini walaupun 100% tetap jaga jarak itu dilakukan. Ya. Karena kan kita melihat keluasan kelas seperti itu. Nah, ketika pembelajarannya pun tidak secara klasikal yang membuat anak berkerumun juga. Karena pasti kalau klasikal itu kan nantinya berkelompok dan sebagainya. Justru akan lebih mengutamakan kepada secara personality atau misalkan secara kompetensi masing-masingnya gitu ya. Jadi yang kita utamakan sekali lagi tadi, jadi sambil pengembangan karakter, sambil menjaga kesehatannya. Karena apa? Satu saja kena, akhirnya semua pun terdampak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita step by step, tidak secara sporadis langsung keinginan sesuai keinginan orang tua. Kita juga tetap mengontrol agar orang tua memahami kita tidak mau berlari, bukan tidak mau berlari, tetapi kita juga menjaga kesehatannya. Itu yang paling penting. Gitu loh. Saling menjaga ya Pak ya? Betul, saling menjaga. Perhatikan juga. Betul. Dan untuk durasi pembelajaran juga kan itu dikurangi ya Pak ya? Betul, untuk durasinya ya, kalau dulu kan misalkan seminggu 24 jam gitu ya, nah sekarang dikurangi bisa sampai 6 jam, jadi 18 jam seperti itu. Jadi kita step by step tadi, anak yang biasa di rumah, lain sebagainya, jangan sampai terlalu kaget, karena jangan sampai terlalu dipaksakan, bukannya anak sekolah senang malah stres nantinya. Jadi kita step by step, mudah-mudahan sekali lagi sambil menunggu COVID-nya selesai, baru kita kencangkan pinggang lalu kita lari bersama seperti itu. Apakah ini nanti akan berpengaruh juga tuh Pak dengan dikuranginya durasi pembelajaran ya Pak ya dari siswa, itu kan pasti nanti untuk optimalisasinya sendiri tuh Pak? Baik, itu memang beban berat seorang guru, karena sekali lagi guru adalah pengedukasi bukan saja siswa tetapi publik gitu kan. Nah, artinya apa? Guru itu dia mempunyai ilmu namanya pedagogis. Bagaimana cara mendidik yang baik walaupun seminim apapun jamnya gitu kan. Karena apa? Kalau hanya transfer ilmu mungkin bisa, tetapi bagaimana pemahaman terhadap peserta didik itu yang paling penting. Karena kalau hanya mengajar, anak suruh baca aja belajar. Tapi bagaimana tadi transfer knowledge-nya itu dalam arti kata pemahamannya agar anak lebih memahami gitu. Saya yakin untuk Kabupaten Cirebon guru-gurunya memahami bagaimana penerapan ilmu pedagogisnya, bagaimana ilmu pembelajaran terhadap siswa, itu yang paling ditekankan seperti itu. Pak Tanung bagaimana Pak dengan ini untuk jam sekolahnya tuh Pak ya, untuk sekolah di Kabupaten Cirebon dikurangi itu Pak karena masa pandemi ini. Optimalkah Pak nanti? Kita kan sudah tertinggal lupa selama 2 tahun ya Pak ya, kita untuk anak-anak sekolah online gitu Pak Tanung. Ya. Menurut saya ini ya mungkin optimal. Kenapa? Satu, selama PJJ 2 tahun ini baru masuk. Ya. Jadi kita menyesuaikan dulu. Dengan menyesuaikan waktu dari 24 jam ke 18 jam, itu si pendidik atau guru itu mungkin cara mengajarnya disesuaikan dengan mutunya dengan 24 jam, walaupun pembelajarannya 18 jam. Itu mungkin dari pengajaran guru-gurunya, ya biasanya menerangkannya kepanjangan mungkin diperpendek gitu. Itu. Jadi harus punya cara tersendiri nih Pak dari para pendidik ya Pak? Tentu, formula itu harus kita godok sebelumnya. Artinya ini kan peraturan dari pusat, dari kementerian. Ketika misalkan seperti ini, kita kan sekarang merdeka belajar. Jadi semua dibebankan atau dibebaskan terhadap gurunya. Karena apa? Justru pendidikan itu berkaitan dengan kearifan lokal. Kan seperti itu. Tidak mungkin, walaupun satu kurikulum, tidak mungkin sama antara misalkan daerah, misalkan Sumber dengan Tengah Tani, misalkan begitu kan. Karena tentu akan berbeda. Nah, itulah cerdik-cerdiknya guru, itulah hebatnya guru, bagaimana dia mengedukasi terhadap siswa seperti itu. Jadi guru sudah diberikan ilmu pedagogis tadi, bagaimana cara mendidik yang baik, walaupun waktunya sangat mepet. Oke, jadi para guru ini, para tenaga pendidik ya Pak harus punya inovasi ya Pak ya, biar pembelajaran anak-anaknya jadi lebih menarik ya Pak. Betul. Terus juga jadi betah, walaupun durasinya dikurangi, tapi apa yang didapat itu maksimal, gitu Pak Zen. Betul. Oh, ya begitu pemirsa ya, memang tugas berat kayaknya Pak ya. Iya. Tentu guru itu, makanya gini, guru itu adalah entitas yang tidak bisa tergantikan walaupun teknologi secanggih apapun, maaf. Karena apa? Guru adalah pendidik.
Guru bukan pengajar. Tadi kalau guru pengajar atau hanya memberikan ilmu, ya tadi siswa tentu bisa saja melihat buku, melihat internet lain sebagainya. Tetapi apakah bisa dididik? Belum tentu. Logika sederhana, kita teknologi misalkan kita analogi saja. Apakah mungkin entah 10 tahun yang akan datang menemukan satu teknologi di bidang biologis, di bidang kedokteran misalkan, menemukan satu serum, dia menyuntikkan serum itu terhadap bayi misalkan ke otaknya, kecerdasannya sangat luar biasa, tetapi apakah karakternya bisa dibangun? Tidak akan pernah bisa. Siapa yang bisa membangun? Yaitu guru. Itulah guru yang sangat luar biasa menurut saya, seperti itu. Luar biasa ini ya, dengan totalitasnya Pak Tanung ya. Oke, tapi perhatian tuh para guru pun harus diperhatikan tuh Pak Tanung ya, sebagai wakil rakyat juga ya gitu Pak Zen ya. Oke, biar ada lebih semangat lagi memberikan yang terbaik untuk para pelajar, anak-anak kita pemirsa di Kabupaten Cirebon. Oke, baik Pak, untuk tahun 2022 ini dari Dinas Pendidikan ini kan pasti punya evaluasi ataupun inovasi ya Pak ya, untuk bisa memberikan yang terbaik pada anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Bagaimana Pak? Ada pembaharuan seperti apa sih Pak? Ya, kita satu lagi tadi evaluasi itu hampir tiap minggu. Kami ini selalu mengupdate bagaimana di sekolah, setiap sekolah mengirimkan data. Kita kan meminta barangkali ada yang terpapar, selalu dilaporkan ke kami. Alhamdulillah sejauh ini masih 0. Nah, untuk updating itu pembaruan tentu. Jadi kita kan ada evaluasi. Itulah fungsinya sekolah kan, setiap semester, bukan hanya setiap tahun, setiap semester itu kita evaluasi bagaimana output yang diterima oleh input yang diterima oleh siswa gitu kan, agar nanti jangan sampai seperti dulu waktu pandemi. Gurunya tidak pernah masuk ke sekolah, siswanya pun tidak pernah masuk ke sekolah, tapi tiba-tiba saya udah keluar sekolah. Kan nggak tahu kan, kan logikanya gitu. Nggak tahu juga teman-teman Betul, gitu Pak ya. gitu. Ya kadang-kadang ada candaan guru. Ini murid saya bukan ya kan, yang seperti itu. Nah, itulah yang kita selalu evaluasi, karena sekali lagi yang diutamakan kita kan pembelajaran itu terintegrasi semua, Mbak. Jadi misalkan begini, taruhlah dia nilainya tadi 90 misal gitu ya, tetapi karakternya buruk, itu akan dikurangi. Itulah terintegrasi semua, karena sekali lagi percuma peserta didik tanda kutip ya, percuma cerdas tetapi karakternya buruk. Itu yang kita selalu pertahankan, karena saya ingin bahwa di Dinas Pendidikan atau di Kabupaten Cirebon yang disebut kota wali itu betul-betul ketika siswa nanti kuliah di luar Kabupaten Cirebon, begitu karakternya baik lain sebagainya, itu menjadi identitas. Oh, ternyata rata-rata orang Cirebon sopan-sopan. Itu yang kita ingin kembangkan. Akan terpakai ya Pak ya. Betul. Jadi ada identitas tersendiri Kabupaten Cirebon dengan mungkin toto kromonya, dengan bahasa tuh kromo inggilnya lain sebagainya. Itu yang kita sedang kembangkan. Betul sekali ya Pak. Apalagi ini untuk anak-anak sekolah juga jangan sampai nanti perlakuan-perlakuan yang tidak baik ya Pak ya. Sekarang ini dengan kenakalan remaja itu juga harus diperhatikan dengan pendidikan karakter ya Pak Zen ya. Betul. Oke, Pak Tanung dari Dewan sendiri Pak, ini harapannya bagaimana sih Pak untuk pembelajaran tatap muka ini Pak? Terus juga prokesnya ini kan bukan 3M lagi, jadi 5M ya Pak. Di sekolahnya sudah harus ada yang itu untuk cuci tangan dan yang lainnya Pak, fasilitas yang lain penunjangnya. Ya, harapan kami dari anggota Dewan dengan pelajaran PTM ini, ya mudah-mudahan para muridnya tidak terpapar oleh COVID Omicron. Karena kalau misalnya terpapar dari salah satu sekolahan, mungkin di Kabupaten Cirebon sementara akan dikurangi untuk PTM-nya. Ya, apa yang diinikan oleh Ketua Komisi 10 itu, ini lagi berdebat masalah Omicron yang terpapar. Makanya perlu evaluasi dulu sebelum dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan sesuatu. Jadi perlu evaluasi dulu itu. Evaluasi ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, kalau misalkan ya Pak, amit-amit jangan sampai ya Pak ya. Ini kan ada yang terpapar ya Pak ya. Kemudian ini harus ada tracing. Mungkinkah nanti bisa ditutup lagi Pak sekolah dan menerapkan PJJ? Iya. Itu kebijakan dari pusat atau diserahkan ke daerah sih Pak? Ke daerah, tetapi jadi tadi evaluasi kita kan prokes itu di awal begitu masuk kan dicek suhu dan sebagainya. Iya. Lalu kemudian ketika agak hangat saja itu kita pulangkan. Iya. Di sekolah kita siapkan ruangan isolasi. Iya. Itu pas setiap sekolah itu wajib ada. Lalu yang paling diutamakan itu kebersihan termasuk toilet. Nah, ketika ada amit-amit yang tadi dikatakan bahwa
ada yang berpotensi misalkan terpapar, satu jangankan hanya siswanya, gurunya pun misalkan di satuan pendidikan itu, maka kita tutup minimal seminggu. Jadi sistem tutupnya itu tidak generalisir, tapi tergantung kasuistiknya. Misalkan di SMP Mitamid ya, SMP satu sumber misalkan, maka SMP satu sumber saja yang kita tutup. Jangan sampai ikut semua kan begitu. Iya. Jangan sampai, karena apa? Barangkali misalkan di SMP satu sumber, oh orang tuanya jalan-jalan ke luar negeri misalnya seperti itu kan. Tetapi kan tidak menjadi semua. Gitu. Karena itu ya Pak ya kejadiannya Pak dari yang kita bepergian jauh ya Pak. Takutnya kan kita terkena di keluarga yang terdekat, itu yang harus diantisipasi pemirsa CTV. Makanya jangan keluar jauh-jauh dulu ya Pak, prokesnya itu ya. Begitu. Karena untuk aktivitas kan ini diperhatikan juga Pak. 5M-nya pemirsa CTV itu harus ya prokesnya. Oke, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa untuk berbincang di legislatif, tapi kita harus jalan lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di RCTV. Ya, berbincang terkait dengan kesehatan dan pendidikan pemirsa sangat menarik, apalagi untuk pendidikan di masa pandemi untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah sudah 100%. Jangan sampai ya Pak ya nanti malah anak-anak belajar di rumah lagi. Ini berkaitan dengan menurunnya kualitas pendidikan kita. Apakah terjadi Pak? Kalau secara makro pasti, secara mikro pun terasa, secara nasional terasa, karena sekali lagi tadi kita ini kan target itu misalkan tadi 24 jam. Seoptimal apapun tidak akan melebihi sesuai dengan target kan begitu. Tetapi tadi poinnya, jadi jangan, kita tuh tetap mengikuti. Apa bedanya dengan ekonomi? Ya kan? Pasca pandemi ini kan ekonomi juga menurun, tetapi bukan berarti menyerah. Minimal kita bisa bertahan seperti itu. Apalagi berkaitan dengan SDM. Maka paling utama adalah peningkatan SDM-nya. Ya, saya sendiri sebagai Kasih Tendik berharap agar Dewan Komisi 4 khususnya itu lebih mengoptimalkan untuk peningkatan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM. Iya, karena begini, kalau berkaitan dengan PJJ saja, dulu saja di kelas guru itu mengajar sedikit kesulitan tanda petik gitu ya, apalagi PJJ. Nah, ya saya berharap dalam arti kata peningkatan kualitas pendidikan melalui SDM itu yang terus dikembangkan, bukan hanya sekedar fisiknya saja. Ya memang fisik sangat perlu juga karena untuk membangun pengedukasian peserta didik juga. Ketika memang ruangannya tidak baik juga kan tidak nyaman juga gitu kan. Tetapi yang paling penting tetap adalah pendidiknya, bagaimana dikembangkan terus, bagaimana ditingkatkan terus kompetensinya. Tadi jangan sampai guru tersebut ini cara ngajarnya gimana nih PJJ, jangan sampai seperti itu. Karena menggunakan gadget juga ya Pak ya? Iya, gitu kan. Jadi pemahaman itu pun harus lebih ditingkatkan lagi. Betul. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa turunnya kualitas lain sebagainya, ya salah satunya memang mungkin kurangnya peningkatan kualitas SDM para gurunya itu sendiri, seperti itu. Karena memberikan tugas Pak tanpa penjelasan langsung kerjakan halaman sekian begitu Pak. Ya. Dijelaskan pun secara ini ya karena lewat Zoom atau tidak Pak tidak maksimal. Ya kalau berpengaruh sinyal. Baik, kalau dikerjakan halaman sekian agak mending, Mbak. Saya khawatir ibaratnya silahkan tulis sampai daftar pustaka ditulis semua. Itu yang saya khawatirkan kan. Gitu ya, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Tetapi ya itulah controlling. Artinya apa? Sekali lagi itu bertumpu kepada kepala sekolah. Karena sekali lagi kepala sekolah sekarang adalah seorang manajer, seorang manajerial. Ketika kualitas pendidikannya tidak baik, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Dia kan manajer, berarti tidak bisa memanage SDM-nya itu sendiri. Maka betul tadi kolaborasi aktif antara orang tua siswa, guru, komite, gitu kan. Lalu kami dinas pendidikan plus kepala sekolah agar mengontrol baik-baik, jangan sampai kita terdegradasi terlalu jauh karena adanya pandemi ini. Karena sekali lagi pendidikan adalah panglimanya di negara kita. Betul. Itu yang paling penting gitu kan, karena basic untuk pembangunan manusia kita jangka waktu ke depan 20 tahun yang akan datang itu dasarnya dari pendidikan. Kalau kita melihat teori salah satu mantan presiden Amerika, George Bush, mengatakan bahwa perkembangan satu perekonomian satu negara itu terkorelasi kepada SDM atau pendidikan di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Peningkatan kualitas SDM pengajarnya nih ya Pak Zen ya. Betul. Melihat kualitas pendidikan kita nih Pak dari SDM-nya, ya bagaimana Pak? Tenaga pendidiknya nih Pak Tanu. Menurut pendapat kami, emang selama ini tenaga pengajar itu bagus lah. Cuman masih ada
beberapa tenaga pengajar yang istilahnya masih honor. Itu kadang-kadang tenaga honor karena mungkin pembayarannya kurang maksimal, jadi ya pembelajarannya pun emang secara maksimal, tapi kadang-kadang terabaikan pemikirannya kok sengajar di honor di sini pembayaran sekian, mungkin terganggu pemikirannya dengan pembayaran itu. Itu berpengaruh kan Pak Zen ya? Sangat berpengaruh. Kalau diperhatikan lebih, pasti akan lebih semangat lagi. Iya, betul. Iya, karena berkaitan ya Pak? Setuju, betul. Begini, ketika kita analogi saja, kita bayangkan saja begini. Ketika seorang guru sedang mengajar, kita karena bicara honor, alhamdulillah tersentuh, alhamdulillah. Guru sedang mengajar, dia berpikir karena gaji tidak seberapa, maka kemudian misalkan laki-laki atau seorang ibu, maka kemudian anak saya sudah makan belum, uang saya sudah habis. Jangan sampai pikiran itu ada di benak mereka ketika mendidik. Karena apa? Kami semua dalam arti kata pemerintah melalui dengan DPRD, bagaimana mendorong agar kesejahteraan guru, khususnya honor itu terjaga. Jangan sampai pemikirannya terafiliasi karena kekurangan uang, tanda kutip seperti itu. Ya perut udah lapar nggak konsentrasi kan Betul. Pak, itu ngaruh ya Pak ya. Betul. Menurunkan Pak Betul. kualitasnya di kita yang nggak semangat lagi ya. Oke baiklah, dari obrolan kita malam hari ini terkait dengan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cirebon, apa yang ingin disampaikan dari Dewan Himbauan sebagai wakil rakyat? Silakan Pak Tandung. Maksudnya? Sebagai himbauan Bapak dan juga mungkin ada masukan pada Dinas Pendidikan Pak untuk anak-anak kita ataupun dari peningkatan kualitas pendidikannya Pak? Ya, saya dari anggota Dewan memberi masukan aja. Harus evaluasi itu apa yang dikatakan oleh Pak Zen tadi, bila perlu tiap hari lah. Dikontrol di beberapa sekolahan, jangan misalnya seminggu sekali. Itu karena dari pihak pendidikan pun mungkin banyak tenaga untuk mengontrol di salah satu kecamatan. Jadi jangan sampai seminggu sekali, Pak. Kalau bisa tiap hari. Karena dalam kondisi yang rawan begini, mungkin masih banyak siswa yang mengabaikan dengan itu. Makanya pesan kami, Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah atau guru untuk memperketat prokesnya itu. Oke. Di dalam sekolah prokesnya taat ya Pak ya, setelah pulang itu ya Pak, Nah, itu yang harus juga diperhatikan Pak Zen. Untuk dari orang-orang yang berjualan itu tidak boleh ya Pak? Tidak ada kantin ya Pak? Tidak ada kantin, karena kita dilarang. Kita kan kenapa kembali lagi kalau hierarkinya kenapa 100% itu kan SKB 4 Menteri itu kita diperbolehkan. Tetapi untuk beberapa level dan masih bertahan alhamdulillah di level 1, itu pun kita melarang adanya kantin di dalam. Jadi artinya tentu kalau kantin di luar kan kita tidak bisa larang karena bukan bagian dari kita, tetapi maksud saya siswa itu dipastikan udah sarapan di rumah. Kalau tidak silahkan bawa dan makan di kelas tetapi tidak berkerumun sekali lagi. Jadi kita jangan sampai telat makan, tidak makan karena tidak ada kantin, mereka pun akan sakit. Itu pun kita tidak mau seperti itu. Jadi kita pastikan segala sesuatunya harus mengikuti aturan. Karena kalau terjadi apa-apa, lalu kemudian aturan ditabrak, maka kita yang akan kena. Betul. Itulah yang kita pastikan. Jadi harus saling menjaga ya Pak? Betul. Diperhatikan juga orang tua semuanya agar ini semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Jangan sampai nanti balik lagi ya Pak? Jangan sampai amit-amit, janganlah. Balik lagi untuk PJJ, ini sudah sedang mengebut ya Pak, agar anak-anak bisa meningkatkan kualitasnya. PJJ itu bukan ke anak-anak lagi, bukan ke siswanya aja yang rugi, termasuk ke gurunya, apalagi tadi berkaitan dengan honorer. Honorer yang pendapatannya sekian, lalu kemudian zaman sebelum pandemi ini, teman-teman guru honorer itu kadang-kadang suka jualan dan sebagainya. Tidak bisa. Maka kesejahteraannya sangat menurun gitu loh. Nah, yuk kita bareng-bareng pemirsa jaga kesehatan karena akan berpengaruh ke aspek semuanya, apalagi pendidikan ya Pak ya. Betul. Untuk anak-anak juga semoga tetap menjaga kesehatannya biar nanti bisa belajar dengan maksimal. Tenaga pendidikan juga dan wakil rakyat juga Pak ya, saling menjaga, berkolaborasi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Zen, Pak Tandung juga atas waktunya. Apalagi untuk malam hari ini kita sudah banyak berbincang, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Pak. Tetap menjaga kesehatan Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.